Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Fatimah. Kali ini Ibu akan membahas tentang teks cerita fantasi. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Nah, mengawali bab ini Ibu akan bertanya, apa sih teks narasi itu? Apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Nah, teks narasi itu adalah bentuk karangan yang disajikan dalam rangkaian waktu yang di dalamnya terdapat peristiwa atau konflik tertentu. Teks narasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kisah atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau kisah nyata. Yang kedua adalah cerita imajinatif atau cerita fantasi. Yang ketiga adalah cerita nyata namun dipermanis dengan cerita imajinatif. Jadi percampuran cerita nyata dan cerita imajinatif atau cerita fantasi. Nah, yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang kedua, cerita imajinatif atau cerita fantasi. Ciri umumnya apa sih, Bu? Nah, ciri umum cerita fantasi itu yang pertama adanya keajaiban atau keanehan. Biasanya di dalam cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, atau misterius. Contohnya, kayak misalkan ada penyihir mengubah batu menjadi kelinci. Nah, itu adalah sebuah keajaiban atau keanehan. Yang kedua, ciri umumnya adalah ide cerita. Nah, ide ceritanya itu terbuka, artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berkhayal. Nah, kalau kalian membuat cerita fantasi, kalian bisa berkhayal tingkat tinggi. Misalkan kalian berada di 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan berbagai latar. Nah, untuk menggunakan berbagai latar, cerita fantasi ini bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai dari yang ada dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, hingga bisa yang bersifat karangan atau khayalan. Nah, yang keempat, tokohnya unik. Dalam cerita fantasi ini, tokohnya seperti penyihir atau peri, itu kan salah satu tokoh-tokoh yang unik seperti itu. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini adalah cerita khayalan, yang berarti cerita fantasi ini bersifat tidak nyata. Nah, yang terakhir adalah bahasa. Bahasa dari cerita fantasi ini bervariasi, tidak harus formal. Kalian bisa mengkombinasikan dialog dari tokoh-tokohnya dengan bahasa-bahasa yang baik tetapi tetap sopan seperti itu. Kemudian slide selanjutnya adalah jenis-jenis cerita teks cerita fantasi. Apa sih, Bu, jenis-jenisnya? Kalau berdasarkan latarnya, cerita fantasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, cerita fantasi pada menggunakan latar yang masa lampau. Yang kedua, sejaman. Yang ketiga, masa yang akan datang. Nah, kalau yang masa lampau berarti cerita fantasi ini menceritakan masa zaman dahulu. Lalu, kalau yang sejaman berarti latar dari cerita fantasi tersebut menceritakan masa yang sekarang, menggunakan latar masa sekarang. Kemudian latar masa yang akan datang berarti cerita fantasi tersebut menggunakan latar waktu masa yang akan datang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik cerita. Ada yang tahu tidak apa itu unsur intrinsik cerita? Oke, unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam, atau unsur pembangun cerita dari dalam. Di sini ada apa saja, Bu? Pertama, ada tema. Tema itu adalah ide cerita atau ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk kalian mengembangkan suatu cerita.
Yang kedua itu ada latar. Apa sih Bu latar? Nah, latar adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Tadi Ibu sudah sebutkan latar itu ada berapa? Ada 3. Ada 3 macam. Yang pertama itu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada amanat. Amanat apa sih Bu? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang atau penulis pada sebuah cerita yang dibuatnya. Seperti itu. Misalkan amanatnya, contohnya Ibu beri contoh seperti cerita Malin Kundang. Amanat yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang apa? Yaitu kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua, mengakui orang tua kita, walaupun kita sudah sukses, walaupun kita sudah menjadi orang hebat, tetap yang namanya orang tua harus tetap kita hormati. Seperti itu. Kemudian ada yang keempat ada alur. Alur tuh apa sih Bu? Alur itu adalah jalan cerita atau rangkaian cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Itu yang dinamakan alur. Nah, alur itu dibagi menjadi 3. Pertama ada alur maju, kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur campuran ini percampuran dari alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada sudut pandang. Apa sih Bu sudut pandang? Nah, sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, sudut pandang ini dibagi lagi menjadi 3 anak-anak. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Untuk lebih lanjutnya, nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keenam ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran atau pemain dalam suatu cerita. Misalkan dalam cerita Malin Kundang atau mungkin yang lebih bagus cerita Harry Potter. Tokohnya siapa aja sih? Yang pertama ada Harry Potter, kemudian ada penyihir, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang terakhir ada perwatakan atau penokohan. Perwatakan apa sih Bu? Perwatakan itu adalah watak atau sifat dari suatu tokoh dalam cerita. Nah, untuk PPT kali ini cukup sekian ya anak-anak. Apakah kalau kalian ingin bertanya, silahkan kalian bisa komentar di kolom forum diskusi. Nanti Ibu akan menjawabnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.